Halo viewers, bagi kalian yang sudah terbiasa dengan Dewa Perang versi Indonesia, untuk mencegah kebingungan atas beberapa nama karakter, tempat dan organisasi di cerita ini silakan membaca deskripsi. Sebelum lanjut jangan lupa like, subrek channel Mapis Kempis dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dewa Perang. Bab 2331. Bos diselamatkan lagi. Ye Junlin tersenyum. Aku baik-baik saja setelah beberapa pukulan. Ye Junlin hari ini memiliki kekuatan tempur yang menakutkan, menghancurkan dunia dengan satu pukulan. Namun, untuk menahan kekuatan serangan ini, tubuhnya juga tidak bisa dihancurkan. Saat berlatih kecepatan tertinggi dan kekuatan tertinggi, ia menciptakan fisik terkuat tanpa terlihat. Setidaknya Ye Junlin percaya bahwa saat ini, seharusnya tidak ada yang bisa menyakitinya. Bahkan senjata ilahi sebelumnya, pedang surgawi dan pedang duniawi, tidak dapat menembus tubuhnya. Belum lagi hal-hal lain. Biarkan orang-orang ini memukul beberapa pukulan. Ada apa? Orang mati hidup mutan datang dan menyerang Ye Junlin satu demi satu. Ye Junlin menolak dengan tepat beberapa kali. Kemudian menderita cerit dari mutan yang masih hidup. Serangan mengerikan semua jatuh di tubuh Ye Junlin, mencoba mencabik-cabiknya. Aku bilang kamu masih baik-baik saja. Aku tidak bisa menahannya lagi. Ye Junlin mendesak. Bagi Ye Junlin, serangan mutan yang masih hidup tidak menyebabkan kerugian yang berarti. Bahkan tidak bisa berbicara tentang gelitik. Tapi dia tidak bisa menahannya. Aku ingin menghancurkan kelompok monster ini sejak lama. Persis seperti yang diharapkan Ye Junlin. Industri maya tidak dapat memantau setiap sudut hutan perawan. Mereka hanya bisa membuat keributan tentang mutan yang masih hidup dan yang kuat yang berpartisipasi dalam tantangan. Sekarang, selama dia membunuh monster mutan itu, industri maya harus segera tahu. Tunggu. Kami sedang mencoba. Dewa dunia bawah berkata kepada mereka. Masih sulit untuk mengganggu perangkat pada varian mayat hidup ini. Bagaimanapun, kekuatan sejati Ye Junlin tidak dapat diekspos. Bum-bum. Orang mati hidup mutan berkumpul semakin banyak, dan mereka tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama. Melihat bahwa Ye Junlin baik-baik saja, mereka semua marah. Serangan menjadi lebih sering dan brutal. Ye Junlin benar-benar marah. Berikan wajah. Cemas. Ye Jun di hutan perawan ini ingin mencabik-cabik kalian semua satu persatu. Kau sudah selesai. Nada bicara Ye Junlin sudah sangat marah. Dewa dunia bawah dan yang lainnya belum memberikan kabar, dan jarang ada pergerakan di sekitarnya. Mereka di sini dengan Li Ziran, King Long dan yang lainnya, Dewa Jahat Pedang dan yang lainnya, Xiao Feng dan yang lainnya juga bergegas dari segala arah untuk pertama kalinya. Mereka baru saja tiba, dan pandangan pertama adalah monster mutan mengepung Ye Junlin. Puluhan monster berkumpul untuk merobek dan memakan Ye Junlin. Ledakan. Otak semua orang berdengung, dan Ye Junlin berada dalam bahaya ekstrim seperti yang diharapkan. Jika semua orang kembali lagi nanti, aku takut bahkan seluruh tubuh Ye Junlin tidak akan terlihat. Baru saja bertarung melawan kelompok monster mutan ini, mereka semua tahu betapa kuatnya mereka. Begitu banyak yang mengepung Ye Junlin bersama-sama. Di mana dia bisa bertahan? Gelisah. Semua orang sedang terburu-buru. Junlin. Menguasai. Bos. Li Ziran segera bergegas ke depan. Ledakan. 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 Semua orang mencoba yang terbaik untuk mengalahkan semua mayat hidup yang mengepung varian Ye Junlin. Selamatkan Ye Junlin. Ye Junlin hampir menangis. Idiot, para dewa jahat terlalu tidak efisien. Cepat. Li Ziran dan yang lainnya berlari untuk menyelamatkan diri. Biarkan mereka secara keliru berpikir bahwa mereka sedang diganggu oleh mutan yang masih hidup. Biarkan mereka secara keliru berpikir bahwa mereka menyelamatkan diri mereka sendiri. Melihat pakaian Ye Junlin yang compang camping, Li Ziran menangis. Untungnya, mereka segera merespons dan menyelamatkan dengan cepat. Kalau tidak, Ye Junlin pasti akan mati. Mereka lalai. Tidak memberi Ye Junlin perlindungan yang cukup. Evakuasi. Bawa bos untuk mengungsi ke sini dulu. King Long memerintahkan. Untungnya, kawasan hutan purba cukup luas. Segera semua orang melarikan diri ke tempat yang aman. Semua orang saling bersorak. Kami menyelamatkan Tuan Bos lagi. Semua orang tampak sangat bersemangat. Ye Junlin menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Bersambung. Bab 2332. Tidak, saya ingin bertindak sendiri. Ini bahkan lebih tidak bisa dijelaskan. Bagaimanapun, biarkan mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mereka hampir dicabik-cabik oleh mutan yang masih hidup. Dia pasti diintimidasi karena dia pikir dia tidak memadai. Mereka semua harus disalahkan atas dewa-dewa jahat. Jika diselesaikan lebih awal, saya akan memukul semua hal ini sampai mati. Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Ye Junlin tampak kesal. Jika para dewa jahat ada di depannya, Ye Junlin harus menendang mereka. Ekspresi kesal Ye Junlin jatuh di mata semua orang, mengubah maknanya.
Itu membuat semua orang berpikir bahwa ini adalah kenyataan bahwa Ye Junlin sangat menyadari bahwa kekuatannya saat ini sangat lemah dan tidak memadai. Dia tidak punya pilihan selain mengundurkan diri dari situasi berbahaya dan putus asa. Bagaimanapun, mantan raja membantai kuartet. Dia selalu menjadi penyelamat. Tapi sekarang dia dalam bahaya. Tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Pada akhirnya, itu diselamatkan oleh seseorang. Orang hanya bisa bangun dalam kesulitan seperti ini. Hanya dengan begitu Anda dapat meninggalkan masa lalu dan mengolah masa kini. Meskipun Ye Jun dalam bahaya barusan. Tapi Li Ziran mencapai tujuan mereka. Biarkan Ye Junlin benar-benar merasakan hidup dan mati. Dia akan bangun. Fakta kejam selalu lebih meyakinkan daripada khotbah. Kami semua bertanggung jawab atas masalah ini. Kami tidak melakukan pekerjaan yang baik untuk menjaminnya. Hampir menempatkanmu dalam bahaya. Li Ziran menyalahkan dirinya sendiri. Namun, dengan senyum di wajahnya, dia mengubah percakapannya. Apakah kamu sekarang mengerti perbedaan antara masa lalu dan sekarang, Junlin? Ye Junlin mengangguk. Memang ada celah. Beri aku beberapa seperti ini sebelumnya. Itu akan menghancurkan dunia. Ye Junlin bermaksud bahwa tidak ada eksperimen seperti itu sebelumnya. Ada beberapa sebelumnya. Cukup untuk membunuh semuanya. Tapi di telinga semua orang, itu berarti Ye Junlin sudah mengakui kesenjangan antara masa lalu dan masa kini. Dia mulai perlahan menerima dan era ini. Sadar akan kekuranganku. Aku harus merelakan segalanya sebelumnya. Li Ziran tersenyum. Jadi, kamu harus berlatih keras latihan modern setelah kamu kembali ke Junlin. Menyadari celahnya, kamu harus bekerja keras. Xiao Feng tersenyum. Ya, Tuan. Lihat monster undead tadi. Kamu tidak bisa menyelesaikannya sama sekali. Kami baik-baik saja. Kami hampir tidak bisa menanganinya. Tidak baik mengatakan bahwa guru diselamatkan oleh muridnya. Anda meningkatkan sesegera mungkin. Mereka menjelaskan fakta. Ketika bertemu dengan orang kuat di level ini, Ye Junlin benar-benar tidak berhasil, dan hanya bisa dipukuli dan dilecehkan. Tetapi mereka dapat memecahkan masalah dan menyoroti pengepungan yang berat. Ini adalah celah yang jelas. Jika Ye Junlin menginginkan wajah, dia akan berlatih keras ketika dia kembali untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Alih-alih diselamatkan oleh saudara murid seperti ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkan muka. Ini masih realisasi besar. Tidak mungkin. Latihan murid apa? Latihan saudara apa? Ini tidak malu. Ini adalah hal yang paling memalukan untuk dipecahkan oleh para murid lagi dan lagi. Melihat Ye Junlin, Li Ziran tersenyum puas. Saya merasa bahwa rencana telah selesai. Ye Junlin sudah bangun. Karena tujuan kita telah tercapai. Maka, Ye Junlin tidak akan bisa bertindak sendiri. Kata Li Ziran. Ah, kakak ipar, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa semua orang di sekitar bos sendirian, kan? Tanya Qilin. Kali ini setiap orang memiliki dua tujuan di hutan purba. Satu telah tercapai. Selanjutnya, semua orang ingin mengalaminya. Tidak mungkin untuk berkeliling Ye Junlin sendirian. Lagi pula, kesempatan ini terlalu langka. Li Ziran tersenyum. Aku memikirkannya sebelum aku datang ke sini. Bagaimana menurutmu? Ayo bergiliran. Kita semua dalam kelompok. Dalam kelompok 3. Setiap kelompok akan bersama Ye Junlin selama sekitar setengah hari. Satu kelompok akan bergiliran berubah. Kecuali satu kelompok untuk melindungi Raja Landing. Orang lain bebas untuk bergerak di sekitar. Pengalaman. Tunggu sampai waktu grup Anda. Waktu sedang menyatu. Yang lain berkata, dimengerti. Tidak, saya harus bertindak sendiri. Bersambung. Bab 2333. Saya akan membunuh beberapa untuk menunjukkan kepada Anda. Pada saat ini, suara Ye Junlin tiba-tiba terdengar. Semua orang menatapnya bingung. Baru saja mengalami situasi putus asa hidup dan mati. Dia harus bertindak sendiri. Apakah itu sakit? Atau tidak cukup? Dia belum menyadari bahwa dia lemah. Tapi bagaimana mungkin? Ye Junlin baru saja diganggu seperti itu. Akan dicabik-cabik oleh monster-monster itu secara tiba-tiba. Di mana Ye Junlin bisa berakting dengan semua orang? Dia punya hal lain. Tidak. Tindakan sebelumnya saja mengharuskan Anda untuk mengalami hidup dan mati. Memahami kelemahan Anda dan mengenali kekuatan Anda saat ini. Anda tidak membutuhkannya sekarang. Terlalu berbahaya bagi Anda untuk pergi sendiri. Dengarkan pengaturanku. Mulai sekarang, semua orang akan berkelompok. Aku, Suzaku, dan Dewa Racun Jahat adalah bertiga. Ayo mulai. Yang lain bebas untuk mengalami. 6 jam kemudian, semua orang akan memberi isyarat untuk bergabung bersama. Oke, ayo pergi. Akhirnya, trio Li Ziran Suzaku Poison Tulhu pertama kali melindungi Ye Junlin. Yang lain juga dibagi menjadi beberapa kelompok. Mereka adalah kelompok 1 super kuat dan 2 kuat. Semua orang bubar. Ye Junlin tidak berdaya. Ikuti Li Ziran dalam kelompok 3 orang. Benar saja. Tanpa keluar beberapa langkah, ada mutan hidup mati muncul di wajahnya.
Li Ziran tersenyum melihat ini. Lihat, jika Anda bertindak sendiri, Anda mungkin dalam bahaya hidup Anda segera setelah Anda pergi. Ikuti kami adalah cara untuk hidup. Ya, bos. Anda harus mengikuti kami. Bahaya ada di mana-mana di sini, kata Suzaku. Dewa racun jahat juga berkata, di sini, orang-orang ini terlalu jahat. Racunku tidak berguna bagi mereka. Tetap harus berhati-hati. Ye Junlin tersenyum. Apa yang menakutkan tentang ini? Saya telah membunuh lebih dari 10.000 barang ini. Anda. Semua orang memandang Ye Junlin dengan aneh. Ini bukan masalah keraguan atau keraguan. Itu pertanyaan yang mustahil. Varian monster undead ini seharusnya menjadi yang pertama di dunia, kan? Tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Saya belum pernah mendengar keberadaan seperti itu sebelumnya. Di mana Ye Junlin akan bertemu? 3 tahun yang lalu. Jika dia melihat monster undead ini lebih awal, dia akan mati lebih awal. Dia terjebak selama 3 tahun lagi. Di mana Anda bertemu monster-monster ini dan membunuh puluhan ribu dari mereka? Bagaimana bisa? Mereka belum mencoba jenis monster ini. Satu persatu yang kuat sedang sekarat. Mereka tidak bisa membunuh satu pun. Hanya bisa menerbangkan mereka. Bunuh puluhan ribu. Tak terbayangkan. Kecuali jika itu adalah jenis keberadaan yang menjatuhkan pedang surga dengan 2 jari. Kalau tidak, itu tidak mungkin. Keterampilan membual Ye Junlin benar-benar luar biasa. Berani meledakkan hal semacam ini. Membunuh satu adalah membual. Bagaimanapun, Xiao Feng Qilin, yang berada di garis depan daftar para dewa, tidak bisa melakukannya. Membunuh puluhan ribu adalah pukulan ke langit. Ketiganya menatapnya dengan aneh. Tidak apa-apa. Bosmu menceritakan lelucon, menyesuaikan ketegangan. Li Ziran tersenyum. Ya, suasana tegang, santai dan santai. Suzaku tersenyum. Setelah mendengar ini, Ye Junlin kesal. Karena kamu tidak percaya padaku, maka aku akan membunuh beberapa untukmu. Ye Junlin berkata dengan dingin. Ini. Mendengar kata-kata, kulit Li Ziran berubah drastis. Mereka benar-benar mengira Ye Junlin sedang bercanda. Saya tidak berharap dia benar-benar datang. Mereka bertiga tercengang. Tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk sementara waktu. Saya tidak tahu harus berkata apa. Hanya bisa memandang. Ye Junlin melangkah maju. Beberapa varian hidup mati ribuan meter jauhnya, bergegas seperti orang gila. Kakak ipar, lihat. Suzaku bertanya apakah dia ingin bergerak, atau apa yang harus dilakukan. Lihat dulu. Li Ziran ingin melihat obat apa yang Ye Junlin jual di dalam labu. Bagaimana jika dia benar-benar bisa membunuh monster-monster ini? Tidak selalu. Ketiga Li Ziran memilih untuk berdiri diam dan menyaksikan tindakan Ye Junlin. Bersambung. Bab 2334. Industri Maya membantu Ye Jun datang. Melihat sekelompok monster bergegas, Ye Junlin tersenyum. Sekelompok sampah. Apakah kamu sudah menyelesaikannya? Aku seharusnya bisa membunuh sekarang, kan? Ye Junlin menggunakan komunikator untuk bertanya kepada dewa jahat dan yang lainnya. Masih belum bekerja. Beri kami sedikit waktu lagi. Industri Maya sangat hebat. Suara tertekan dari dewa dunia bawah datang. Ye Junlin benar-benar marah. Dibandingkan dengan Suzaku dan Raja Surgawi Barat, dewa dunia bawah ini hanya sia-sia. Tidak bisa menanganinya begitu lama. Tawar-menawar. Ye Junlin akan memarahi ibunya. Dewa dunia bawah tidak bisa mengatasinya. Dan Ye Junlin tidak bisa bergerak. Itu langsung terkena maya industri. Jadi belum bisa memukul. Ye Junlin ingin mengutuk jalan. Beberapa varian dari mayat hidup sudah bergegas. Keinginan mereka akan darah sangat mengerikan. Melihat jarak antara kedua belah pihak kurang dari 10 meter. Ketiga Li Ziran juga menjadi gugup. Hati mereka hampir tergantung di tenggorokan. Mereka bertiga gugup dan siap menyelamatkan mereka kapan saja. Tetapi pada saat yang sama, ada sedikit harapan. Bagaimana jika Ye Junlin membunuh monster-monster ini dengan kejam? Di bawah ambivalensi semacam ini, mereka menatap Ye Junlin. 5 meter. Pada saat ini, Ye Junlin tiba-tiba berbalik, lari. Engah. Ketiga Li Ziran hampir menyemburkan darah. Menunggu untuk waktu yang lama, dan menantikannya untuk waktu yang lama. Hasilnya berjalan. Tapi Ye Junlin melarikan diri. Mereka hanya bisa lari. Kecewa. Tidak juga. Pada awalnya, saya hampir tidak memiliki harapan untuk masalah ini. Jadi saya tidak kecewa. Biarkan aku mengatakannya. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk membunuh monster undead ini? Hanya bercanda. Untuk menyesuaikan suasana untuk semua orang. Li Ziran tersenyum tak berdaya. Bos harus melihat bahwa kita semua ada di sana. Jadi aku mencoba rasa bahaya. Kata Suzaku. Yah, memang. Setidaknya kami adalah jaminan. Semua orang berlari sambil mengobrol. Ye Junlin diam sepanjang waktu. Sayang sekali. Sayang sekali. Ini semua harus disalahkan untuk dewa jahat. Anak ini telah kehilangan dirinya 2 kali.
Tujuan pengelompokan Li Ziran adalah untuk melindungi Ye Junlin dalam trio. Jadi mereka bertemu dengan mutan-mutan ini yang masih hidup dan berusaha menghindari mereka sebisa mungkin. Hanya ketika mereka sendirian, mereka akan berhadapan langsung dengan mayat hidup mutan ini. Ye Junlin sedang berpikir tentang bagaimana melepaskan diri dari orang-orang ini dan mulai bertindak sendiri. Sekarang niat industri maya masih belum jelas. Li Chengmin dan yang lainnya tidak memiliki berita pasti di luar. Menghindari sepanjang jalan, segera 6 jam berlalu. Saatnya Li Ziran dan ketiga kelompok ini. Saatnya beralih ke grup berikutnya. Kelompok kedua adalah Qilin dengan roh-roh jahat dan murid Zhou ke sebelum Ye Junlin. Hati-hati. Coba menghindar. Jangan sentuh. Li Ziran mengajari mereka sedikit pengalaman. Jernih. 3 Qilin mengangguk. Ye Junlin masih memikirkan bagaimana cara menyingkirkan orang-orang ini. Saat ini, benar-benar tidak ada cara yang baik. Tidak bisa menyingkirkan. Oke, mari kita mulai. Bos, ayo pergi, kata Qilin. Pada saat ini, pengalaman di hutan perawan sedang berlangsung dengan kejam. Dapat dikatakan bahwa ada korban yang tak terhitung jumlahnya. Dan di kapal induk di suatu tempat di laut. Maya Industries mengamati semua perkembangan. Apakah Ye Junlin ini belum mati? Seorang senior di industri maya tiba-tiba menemukan jejak Ye Junlin, terkejut. Tidak, tidak. Ye Junlin memiliki banyak dewa kuat yang menjaganya. Aku tidak bisa mati. Seorang bawahan berkata. Benarkah? Itu masalahnya. Selanjutnya, kita akan membongkar semua orang kuat yang menjaga Ye Junlin. Saya tidak percaya bahwa Ye Junlin tidak dapat dibunuh. Berikan perintahku. Kirim 10.000 varian mayat hidup. Bongkar orang kuat di sekitar Ye Junlin satu per satu. Inilah yang tidak pernah diharapkan Ye Junlin. Maya Industri sebenarnya membantu dia. Bersambung. Bab 2335. Ye Junlin salah. Apa yang kamu inginkan? Ye Junlin tidak pernah mengharapkannya. Tetapi niat asli industri maya adalah membiarkannya mati. Industri maya tidak menyerang Ye Junlin sebelumnya. Itu karena Ye Junlin terkena efek elemen. Setelah disembuhkan oleh zat laut dalam yang baru, sekarang mereka memiliki kesempatan. Mereka secara alami ingin membunuh Ye Junlin. Sekarang, trio Qilin dan Ye Junlin menghindar bersama. Melihat mereka bertiga berlumuran darah, Ye Junlin bertanya, apakah semuanya terluka? Yah, sedikit cedera. Tidak cukup. Orang-orang Qilin tidak peduli. Jika kita membabi buta menghindari, di hutan perawan ini, para dewa yang kuat masih akan memiliki keuntungan besar. Hampir 100% bisa menghindari monster undead ini. Tapi kami di sini untuk mengalami dan meningkatkan. Anda harus menghadapi mereka secara langsung, memikirkan cara mengalahkan mereka, bukan melarikan diri. Itu normal untuk terluka. Dewa jahat dan murid Zhouke juga berkata. Roh-roh jahat, yang dikenal dengan keterampilan fisiknya, sebenarnya telah mempraktikkan metode ofensif di era ini. Mungkin menurutnya, itu lebih bermanfaat. Ye Junlin mengangguk. Ini memang kebenaran. Itu bukan benteng logam dari grup Sansing. Itu hanya tempat yang besar, dan akan dikelilingi dari waktu ke waktu. Tapi hutan perawan ini terlalu besar dan terlalu besar. Bahkan jika Anda memasukkan jutaan varian mayat hidup ke dalamnya, Anda tidak dapat membuat gelombang. Tidak sampai pada tingkat keintiman. Jika Anda ingin melarikan diri, orang kuat di urutan teratas daftar dewa mudah dilakukan. Belum lagi sekarang. Diperkirakan jumlah varian yang diinvestasikan Maya Industri akan lebih dari 100.000 orang mati. Bahkan belum. Sangat mudah untuk melarikan diri. Tetapi banyak orang kuat datang dari pengalaman dan harus positif dan kuat. Dan mereka pasti tidak akan melarikan diri. Selama ini ia masih bertanya-tanya apa sebenarnya tujuan dari Maya Industri. Apa yang akan mereka lakukan? Ngomong-ngomong, biarkan aku melihatnya. Ye Junlin tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mulai memeriksa luka Qilin dan yang lainnya. Setelah memeriksa satu sisi, dia menghela nafas lega. Sepertinya tidak seperti yang saya pikirkan. Pada awalnya Ye Junlin memikirkan kemungkinan. Industri maya menggunakan varian mayat hidup ini untuk melukai semua yang kuat yang datang untuk menantang. Luka adalah elemen khusus yang menyerang mereka, sehingga setiap orang setara dengan kematian. Kemudian Maya Industri sendiri mengendalikan solusi untuk elemen ini. Dengan cara ini, sebagian besar orang kuat yang setara dengan daftar dewa berada di bawah kendali mereka. Mereka menggunakan penawar untuk mengendalikan orang-orang ini untuk digunakan. Oleh karena itu, Ye Junlin dengan cepat memeriksa apakah luka mereka diserang oleh elemen khusus ini. Hasilnya tidak. Diperkirakan ini akan lebih sulit. Pelanggaran mutan hidup mati terbatas. Dan begitu mutan hidup mati menggunakan elemen khusus ini, itu akan segera ditemukan. Jika seluruh dunia mengetahuinya, maka Maya Industri akan menjadi musuh publik dunia. Akan ditentang oleh seluruh dunia. Ini bukan hal yang baik untuk Maya Industries. Jadi mereka tidak bisa mengambil risiko. Kemudian Ye Junlin salah. Ini bukan tujuan industri maya. Lalu akan jadi apa ini?
Kepala Ye Junlin besar. Bos, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu punya solusi untuk monster undead ini? Qilin berpikir bahwa Ye Junlin sedang memikirkan hal ini. Ye Junlin berkata tanpa mengangkat kepalanya, ya. Apa ini? Saya tidak tahu berapa banyak yang telah saya bunuh. Kirin, Dewa Setan. Mereka seharusnya tidak bertanya. Ye Junlin hanya bisa membual. Apa sih? Ada apa? Ye Junlin menyentuh hidungnya. Gemuruh. Tetapi pada saat ini, bumi bergetar tiba-tiba. Ini seperti tentara yang berlari kencang. Dari kejauhan, mereka melihat gerakan besar di hutan di depan, dan sejumlah besar mutan datang. Bersambung. Bab 2336. Peluang besar. Bukan hanya Ye Junlin yang muncul di depan mereka dengan sejumlah besar mutan yang masih hidup. Li Ziran, Xiao Feng, King Long. Ratusan atau bahkan ribuan varian mayat hidup muncul di depan semua orang. Sebelum semua orang dikepung, paling banyak ada ratusan varian yang hidup mati. Ratusan dari mereka kali ini. Yang paling penting adalah bahwa setiap orang memiliki begitu banyak di depan mereka. Ditambah semua orang terpisah. Untuk sementara, Li Ziran dan yang lainnya terjebak oleh ratusan mutan yang masih hidup. Tidak. Hati-hati. Semuanya. King Long berteriak. Bosnya pasti berbahaya. Dengan begitu banyak monster, mereka bertiga tidak bisa dilindungi oleh Qilin. Kami mencoba untuk lebih dekat dengan bos, dan selain itu, kami memiliki banyak kekuatan untuk berkumpul bersama. Semua orang setuju dengan ide dan perintah King Long. Tetapi ketika itu dimulai, semua orang tercengang. Setiap orang dikepung oleh ratusan varian mayat hidup. Tidak dapat membantu diri mereka sendiri. Ini berbeda dari varian mayat hidup di benteng logam grup Sansing. Mereka seperti binatang buas. Tidak ada pemikiran. Tidak ada organisasi. Tapi mutan hidup mati di depan mereka jelas dikendalikan oleh industri maya, sehingga mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Jika itu adalah sekelompok mutan yang tidak terkendali yang hidup mati, maka semua orang mudah untuk melarikan diri. Tapi sekarang mereka dikendalikan oleh maya industri, dan mereka bekerja sama satu sama lain secara diam-diam untuk memaksimalkan keuntungan mereka masing-masing. Li Ziran orang-orang kuat ini dikurung, tidak bisa bergerak bahkan setengah langkah. Dan semua orang dengan cepat menjadi berbahaya. Aku bahkan tidak bisa menjaga diriku sendiri, apalagi menyelamatkan Ye Junlin. Bagaimana bisa? Sisi lain. Di depan 4 Ye Junlin, total 2000 varian mayat hidup muncul. Ada juga varian Living Dead yang muncul di kiri, kanan dan belakang. Sebanyak 4-5 ribu varian yang hidup mati. Mengelilingi mereka dengan erat. Persetan. Ini. Tubuh Qilin sedikit gemetar. Dua lainnya bahkan lebih takut. Apa yang akan dilakukan ini? Tak satu pun dari mereka bisa dibunuh. Ribuan. Ye Junlin tampak dingin. Lebih dari ini telah terbunuh. Belum lagi hal-hal ini. Tapi Ye Junlin tiba-tiba tertawa. Kesempatan bagus. Ini adalah kesempatan besar baginya. Kamu bisa keluar sendiri. Gemuruh. Setiap orang tidak punya waktu untuk memikirkannya. Sejumlah besar mutan yang hidup mati di sisi yang berlawanan semuanya bergegas. Kiri adalah yang terlemah. Bos, kami membuat lubang dari kiri. Anda harus buru-buru keluar. Kirin segera menemukan titik lemahnya. Dia memimpin dan membanting keluar dari kiri. Setelah Zhou kebangkrut. Adapun roh jahat, menggunakan keterampilan tubuh hantu untuk mengirim Ye Junlin keluar. Selanjutnya, 3 orang memblokirnya. Ye Junlin mengamati. Sebagian besar mayat hidup mutan bergegas menuju diri mereka sendiri. Sisanya menjerat Qilin dan mereka bertiga. Dan Li Ziran di sekitar mereka adalah sama. Varian dari mayat hidup ini hanya terjerat. Dan mereka tidak bertujuan membunuh orang, dan serangan lain dibatasi. Anda mungkin terluka parah, tetapi Anda tidak akan mati. Bagi mereka, ini adalah kesempatan terbaik untuk mendapatkan pengalaman. Tidak ada kata-kata yang mengancam jiwa. Ye Junlin masih tidak memilih untuk memukul. Tampaknya kelompok mutan hidup mati ini datang untuk diri mereka sendiri. Mereka sengaja dimanipulasi. Industri maya ingin mati dengan sendirinya. Ye Junlin segera pergi. Untuk sementara datang ke daerah yang lebih jauh dari Li Ziran. Tetapi jika diselamatkan, dia akan muncul untuk pertama kalinya. 2 atau 3 ribu varian mayat hidup masih mengikutinya di belakangnya. Sedang mencarinya seperti karpet ke arah ini. Ye Junlin sudah menyalakan instrumen pelindung sinyal saat ini, sehingga dia tidak berada di bawah pengawasan industri maya. Hah? Bagaimana dengan orang-orang? Kenapa Ye Junlin tiba-tiba menghilang? Apa dia kabur? Segera, industri maya berada dalam kekacauan. Tidak dapat menemukan Ye Junlin. Bersambung. Bab 2337. Musuh lama Ye Junlin. Mustahil. Di mana dia bisa buru-buru pergi dalam waktu sesingkat itu? Dia pasti menemukan tempat untuk bersembunyi. Lihat. Cepat gunakan semua peralatan untuk menemukannya. Ye Junlin harus mati. Aku telah menahannya untuk waktu yang sangat lama. Di kapal induk,
Para eksekutif industri maya sangat tertekan oleh Ye Junlin. Dan mendengarkan kata-katanya, dia adalah kenalan Ye Junlin. Musuh untuk waktu yang lama. Di layar besar lainnya, gambar dan data informasi terus ditransmisikan. Hahaha. Kali ini kita telah dipaksa keluar Kilin, Xiao Feng, dan trik unik Li Ziran. Mereka semua telah ditransfer. Hal ini setara dengan mengatakan bahwa powerhouses Kilin saat ini, mereka tidak memiliki reservasi untuk kita. Ini membunuh dua burung dengan satu batu. Seseorang terkejut. Pria itu mengangguk. Yah, tidak buruk. Sayang sekali. Sepertiga dari yang kuat semuanya telah mundur. Mereka semua terkait dengan organisasi Alkitab. Apakah Dewa Kegelapan menebak bahwa kita semua bermaksud? Jadi biarkan mereka semua mundur. Seseorang bertanya. Itu mungkin. Tanpa organisasi Alkitab, kami akan kehilangan sepertiga dari data kami sekaligus. Ini sangat tidak menguntungkan bagi kami. Sampai sekarang, kita masih belum tahu identitas sebenarnya dari Dewa Kegelapan, di mana dia suci. Sementara industri maya sedang mendiskusikan masalah, Ye Junlin bersembunyi di pohon yang menjulang tinggi. Berikut ini adalah kerumunan mayat hidup mutan yang bergegas melewatinya. Selama dia mau, orang-orang ini tidak ingin menemukannya. Apakah Master ada di sini? Kami siap. Kami dapat melindungi perangkat maya industrial untuk sementara. Atau biarkan umpan balik sinyal mereka tertunda. Pada saat ini, suara Dewa Dunia Bawah datang. Ye Junlin tampak tak berdaya. Mengapa anak ini pergi lebih awal? Tidak apa-apa ketika Anda sendirian. Oke. Ayo mulai. Aku akan melakukan penelitian dan studi. Kamu bisa memblokir gangguan. Ye Jun mendekat. Sekarang. Varian berikut dari kerumunan orang mati perlahan lewat. Ye Junlin menukik tiba-tiba. Meraih mereka berdua. Mereka menyeret pergi dengan tenang. Mutan orang mati yang hidup tidak terlihat sama sekali. Dan mereka masih bergerak maju. Kedua varian mayat hidup ini masih ingin melawan. Ye Junlin menggunakan kekuatan. Kekuatan mengerikan menembus tubuh melalui baju perang. Dan langsung membunuh dua varian mayat hidup. Tiba di tempat yang sepi. Ye Junlin menurunkan perangkat pada dua varian mayat hidup. Memindainya dengan instrumen yang mereka bawa. Dan mengirimnya ke Dewa Dunia Bawah dan Li Chengmin. Apa tujuan dari industri maya sekarang? Saya khawatir Anda dapat mengetahuinya dengan menganalisis perangkat ini. Setelah menerima data, Li Chengmin dan Dewa Dunia Bawah pergi untuk belajar. Ye Junlin memperhatikan Li Ziran dan gerakan mereka sambil menunggu hasilnya. Di kapal induk Maya Industries. Ada apa? Apakah kamu tidak menemukan Ye Junlin? Beberapa eksekutif senior tampak agak gila. Ya, saya masih belum menemukan Ye Junlin. Saya merasa dia harus bersembunyi. Meskipun kekuatannya rata-rata, dia memiliki pengalaman yang kaya dan merupakan minyak tua paling licik di grup ini. Jika dia bersembunyi, sangat sulit untuk menemukannya. Menemukan. Mereka mencari semua tempat yang bisa mereka temukan, dan tidak ada sosok Ye Junlin sama sekali. Sekarang, terserah orang lain untuk menemukannya. Meskipun kita dapat memanipulasi varian dari mayat hidup ini, bagaimanapun juga mereka bukanlah manusia. Otak mereka penuh dengan kekerasan, dan IQ mereka tidak cukup tinggi. Bukankah grup Sansing memiliki 1 atau 200 orang? Beri mereka lampu hijau sepanjang jalan, dan cepat temukan seseorang untukku. Dan semua orang yang kita campur, biarkan aku menemukan Ye Junlin. Kalau begitu desak mereka yang membenci Ye Junlin untuk menemukannya. Aku tidak percaya aku tidak bisa menemukannya. Untuk sementara waktu, Ye Junlin ada di mana-mana di hutan purba. Tapi dia menunggu Li Sungmin dan yang lainnya memberikan hasilnya. Apa sebenarnya yang akan dilakukan industri maya? Bersambung. Bab 2338. Tujuan sebenarnya dari industri maya. Setelah menunggu selama 10 menit. Hasilnya ada di sini. Industri maya mengumpulkan informasi dan data. Semua informasi dan data semua orang yang berpartisipasi dalam tantangan telah dikumpulkan oleh mereka. Termasuk latihan dan aksi semua orang. Selama semua cara yang ditampilkan dalam menghadapi monster mutan disertakan. Li Chengmin memberitahu Ye Junlin hasil analisisnya. Dengan kata lain, tujuan industri maya kali ini adalah untuk mengumpulkan informasi, keterampilan, metode ofensif dan defensif semua orang. Tidak, itu seharusnya metode ofensif. Ye Junlin mengerti. Maya Industri mengambil keuntungan dari tantangan semua orang. Setelah bertemu dengan mutan yang masih hidup, hampir tidak ada yang akan melarikan diri. Mereka semua memilih untuk menyerang secara langsung. Maya Industri mengumpulkan metode ofensif. Keterampilan ofensif dari orang-orang kuat yang setara dengan 2/3 dari daftar dewa dan daftar kuasi sen semuanya terungkap, dan mereka sepenuhnya dikendalikan oleh mereka. Jadi untuk apa mereka mengumpulkan metode ofensif ini? Ye Junlin mengerti. Ini adalah metode ofensif yang digunakan untuk memperkaya varian mayat hidup. Pertahanan mutan yang masih hidup adalah yang paling atas, dan tidak ada penguasa para dewa yang bisa membunuh mereka.
Satu-satunya hal yang hilang adalah bahwa metode ofensif tidak cukup kaya. Tidak ada ancaman bagi master yang sebenarnya. Tidak peduli seberapa besar jumlahnya, selama mereka tidak terjebak di penjara, yang kuat masih bisa melarikan diri dengan mudah. Tetapi jika Anda memiliki metode ofensif dari orang-orang kuat ini, itu akan berbeda. Serangan dan pertahanan adalah yang paling menakutkan. Anda tidak bisa mengalahkan saya sampai mati. Anda masih tidak bisa mengalahkan saya. Bagaimana cara bermain seperti ini? Ini adalah tujuan sebenarnya. Kumpulkan sebanyak mungkin metode ofensif yang kuat di dunia ini untuk melengkapi tentara orang mati yang hidup. Itu akan menjadi kekuatan tempur yang tak terbayangkan. Siapa yang bisa menghentikannya? Untungnya, Ye Junlin memerintahkan sebelumnya bahwa sepertiga kuat dari pasukan yang dikendalikan oleh organisasi Alkitab semuanya mundur. Kalau tidak, itu akan mengerikan. Jika semua ini diperoleh oleh industri maya, maka pasukan orang mati hidup akan sangat kuat. Ancaman bagi dunia terlalu besar. Poin lain adalah bahwa setelah mereka mengumpulkan informasi yang cukup tentang yang kuat, semua kekuatan dan kelemahan yang setara dengan semua orang terungkap, dan mereka semua berada di bawah kendali mereka. Artinya, orang kuat seperti Xiao Feng, Qilin, dan Li Ziran sama sekali tidak berguna untuk industri maya. Segala sesuatu tentang Anda dikendalikan oleh mereka. Mereka dapat secara khusus menargetkan Anda, dan efektivitas tempur Anda setara dengan nol. Tidak ada bedanya dengan orang biasa. Dan itu bukan satu atau dua orang. Ini adalah 2/3 yang kuat dari daftar dewa dan daftar dewa semu. Ini mengerikan. Tentu saja ini tidak penting. Yang penting adalah mereka akan menciptakan pasukan mayat hidup yang tak terkalahkan. Ditambah dengan senjata khusus industri maya, siapa yang bisa menjadi musuh? Tapi semua ini adalah lelucon bagi Ye Junlin. Dia hanya tertarik pada tujuan industri maya. Perilaku ini benar-benar menyerupai laboratorium para dewa. Namun, masih belum ada bukti bahwa mereka mirip dengan Lab of the Gods. Harus terus mencari. Apa yang akan dilakukan Ye Junlin selanjutnya? Sekarang saya tahu tujuan industri maya. Kemudian Ye Junlin akan menghentikannya. Biarkan Li Ziran menyerah tantangan dan tidak mengekspos diri sendiri. Pada saat ini, Li Dazong mulai menghubungi Ye Junlin. Klaim bahwa dia mendapat pesanan. Apa? Industri maya harus membunuhku. Masih mengatakan bahwa aku adalah musuh lama. Ye Junlin tersenyum. Menarik, menarik. Dengan cara ini, Ye Junlin menghubungkan industri maya dengan lab para dewa. Oke, pergi dari sini sekarang. Ye Junlin pergi sementara. Tak lama setelah, sekelompok orang datang ke sini. Bahkan Li Ziran dan yang lainnya yang menonjol dari pengepungan juga berkumpul di sini. Tapi tidak ada yang melihat sosok Ye Junlin. Hanya 2 varian mayat hidup yang terlihat jatuh ke tanah. Apa? Monster ini terbunuh. Bagaimana ini mungkin? Siapa yang membunuhnya? Ketika mereka melihat mayat hidup mutan dihancurkan, semua orang terkejut. Adakah yang bisa membunuh benda ini? Bersambung. Bab 2339. Jangan pernah terbiasa dengan masalahmu lagi. Selama ini, mereka semua berurusan dengan hal ini. Keluarkan semua yang terbaik dan keluarkan semua keterampilan tata graha. Anda tidak dapat membunuh satupun. Lelah semua jenis metode tidak akan bekerja. Bahkan Qinglong dan Baihu, bersama dengan 4 atau 5 master para dewa, tidak dapat membunuh salah satu dari mereka. 30 atau 40 teratas dewa mereka tidak baik. Bagaimana orang bisa membunuhnya? Hal yang mustahil. Ratusan orang yang hadir tercengang. Semua berpikir begitu. Bagaimana orang bisa membunuh benda ini? Tidak mungkin. Apakah mereka kuat atau tidak? Mereka berpikir begitu. Monster di bawah armor ini tidak bisa dibunuh. Tetapi kenyataannya adalah bahwa seseorang memang membunuh 2. Itu hidup di depan mata semua orang. Ini adalah fakta. Fakta yang dilihat semua orang. Siapa yang melakukan ini di bumi? Ini. Bukankah itu berarti ada yang kuat di antara kita yang bisa membunuh monster ini? Seseorang menceritakan fakta yang mengerikan. Namun, ada 30 besar atau bahkan 20 master teratas dalam daftar dewa. Semua orang mengerti fakta bahwa mereka tidak bisa membunuh monster-monster ini. Kecuali 10 dewa teratas. Tidak. Mungkin 10 besar dalam daftar dewa juga tidak bagus. Mungkin itu pada level dewa ke-8 pertama dalam daftar dewa. Orang terkuat yang datang untuk menantang kali ini hanya yang ke-13 dalam daftar dewa. Mustahil untuk membunuh monster seperti itu. Sekarang monster mutan terbunuh. Itu berarti bahwa mereka telah bercampur dengan kekuatan super. Situasinya jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Semua orang terkejut. Apakah semua bertanya-tanya kekuatan seperti apa yang bisa membunuh monster? Ngomong-ngomong, di mana bosnya? Penting bagi kita untuk menemukan bosnya. Qinglong dan yang lainnya masih peduli dengan situasi Ye Junlin. Ya, di mana Ye Junlin? Orang lain juga bereaksi. Semua orang datang ke Ye Junlin. Tanpa diduga, saya mengalami situasi ini di tengah jalan. Temukan. Terus cari.
Apakah itu mayat atau orang hidup? Semua orang harus menemukannya. Li Ziran. Mereka gemetar dan berkeringat dengan gugup. Mereka sangat berharap Ye Junlin bisa bersembunyi sekarang. Semua orang mulai menemukan Ye Junlin lagi. Melihat di sepanjang jalan, semua orang terkejut menemukan semakin banyak varian mayat hidup yang tergeletak di tanah. Semua terbunuh. Kepalanya meledak, dan tubuhnya meledak. Dan baju besi itu utuh, dan bagian dalamnya menjadi berlumpur. Menjamin. Semua orang yakin sekarang. Pasti ada kekuatan super yang masuk. Diperkirakan tujuan mereka bukanlah tantangan sama sekali. Itu harus menjadi sesuatu yang lain. Ye Junlin lah yang membuat varian dari mayat hidup ini. Sekarang Dewa Dunia Bawah dan yang lainnya dapat membantu. Jadi Ye Junlin pada dasarnya melihat satu membunuh satu. Jangan pernah terbiasa dengan kesalahan lagi. Jadi dengan cara ini, varian ada di mana-mana. Metode kematiannya tragis dan jantung berdebar. Semakin Anda mencari Ye Junlin, semakin gemetar di hati semua orang. Apa? Dua mayat hidup terbunuh. Maya Industri juga menerima kabar tersebut. Awalnya, mereka tidak tahu bahwa mutan yang masih hidup telah dihancurkan. Tetapi mereka mengatur banyak agen yang menyamar di antara orang-orang kuat ini. Jadi mereka juga menerima berita itu. Ada varian dari mayat hidup yang dibunuh. Bagaimana mungkin? Semua orang di pangkalan kapal induk Maya Industries menjadi gila. Sebagai pembuat mutan hidup mati, tidak ada yang tahu betapa sulitnya membunuh mutan hidup mati lebih baik dari mereka. Mereka tahu jauh lebih baik daripada grup Sansing. Untuk bisa membunuh mutan yang masih hidup, kekuatan itu terlalu menakutkan. Setidaknya tidak satu pun dari orang-orang yang datang ke tantangan ini yang bisa melakukannya. Bagaimana bisa orang kuat seperti itu tiba-tiba muncul? Periksa. Lihat untukku. Siapa sih? Semua orang di industri maya sangat penasaran. 4 lagi ditemukan. 7 lagi ditemukan. Ada laporan berita terus-menerus. Dan setelah beberapa saat, varian dari mayat hidup telah jatuh ratusan kali. Bersambung. Bab 2340. Kita tidak bisa berhenti. Ini. Siapa yang ada di antara kerumunan itu? Kami bahkan tidak tahu. Apa yang orang ini lakukan? Kirim semua kekuatan yang kita bisa untuk mencari tahu. Ye Junlin tidak peduli tentang itu untuk saat ini. Maya Industries sedang terburu-buru. Saya segera mencoba yang terbaik untuk menemukan seseorang. Dia melakukan semua ini. Mutan Living Dead. Semakin banyak dia membunuh, semakin baik. Selanjutnya, yang terbaik adalah membiarkan Li Ziran varian dari mereka yang tidak bisa disentuh oleh orang mati. Selama Anda tidak dapat bertemu dengan mutan yang masih hidup, Anda tidak akan mengekspos barang-barang Anda sendiri. Rencana industri maya secara alami akan hancur. Entahlah, dia mungkin tidak peduli. Tapi mengetahui tujuan industri maya, itu harus dikelola. Li Ziran dan yang lainnya mencari untuk waktu yang lama, dan akhirnya melihat Ye Junlin di daerah rawa hutan lebat. Ye Junlin baru saja menyelesaikan beberapa varian dari mayat hidup. Begitu mereka jatuh ke rawa, tenggelam lebih dalam dan lebih dalam. Engah, engah. Di permukaan rawa, gelembung-gelembung berdeguk. Jelas ada yang tenggelam. Setelah Li Ziran dan yang lainnya tiba, mereka semua menatap gelembung rawa yang menggelegak. Selain itu, Ye Junlin berlumuran darah, dan mereka semua mengira Ye Junlin baru saja membunuh seseorang. Dia juga melemparkan orang ke rawa. Lagi pula, Ye Junlin memiliki banyak musuh, dan itu normal jika beberapa musuh keluar. Tapi yang tidak mereka duga adalah ada mutan yang hidup mati di rawa. Tetapi tidak mungkin bagi semua orang untuk melihatnya. Bahkan rawa tidak berguna untuk semua orang. Bos, mengapa kamu bersembunyi di sini? King Long bertanya. Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Aku tidak bersembunyi. Aku hanya datang ke sini dan membersihkan semua rintangan. Kamu telah berjalan di sepanjang jalan. Bukankah kamu harus bertemu dengan mutan yang masih hidup? Ya itu betul. Semua orang saling memandang. Itu benar. Sepanjang jalan, itu benar-benar setengah varian yang belum pernah dilihat orang mati. Satu-satunya yang saya lihat dihancurkan dan dimusnahkan. Aku membersihkan semuanya. Ye Junlin tersenyum. Yang mengatakan, orang tidak akan percaya lagi dan lagi. Saya melihat bentang alam pegunungan di sini. Sangat cocok untuk bersembunyi. Ye Junlin bersembunyi di rawa atau bersembunyi di tempat lain. Mudah untuk menghindari mutan yang masih hidup. Dia telah bersembunyi di sini sepanjang waktu. Dan memang dia belum menemukannya. Bagus, kamu baik-baik saja. Kamu hanya mengkhawatirkan kami. Semua orang menghela napas lega. Kalian semua ada di sini, kan? Apakah ada informasi kontak untuk orang lain? Ye Junlin bertanya. Ya, kami memiliki informasi kontak untuk 70 atau 80% orang. Suzaku mengangguk. Oke, sekarang kamu hubungi semua orang yang bisa dihubungi. Biarkan semua orang keluar dari tantangan dan mundur dari hutan purba. Cepat, cepat. Ye Junlin memberi perintah. Tapi ini membuat semua orang linglung. Keluar dari tantangan. Mundur.
Semua orang menemukan sedikit kesenangan dari tantangan, dan hanya beradaptasi dengan ritme hidup dan mati ini. Dalam pertempuran pertama, semua orang meningkat terlalu banyak. Setelah menemukan Ye Junlin, dia berencana untuk terus berjuang keras dan terus meningkat. Pada saat ini, saya mengatakan kepada semua orang untuk mundur dan mundur. Tidak ada yang perlu meragukan ini, kan? Ada apa dengan bos? Mengapa membiarkan kita orang-orang mundur dari tantangan? Semua orang memandang Ye Junlin dengan bingung. Ya, kami semua bisa berlatih keras, dan kami semua meningkat pesat. Berhenti karena alasan yang tidak diketahui agak buruk. Dapat dilihat bahwa setiap orang enggan untuk berhenti. Bukan hanya kamu yang mundur, tetapi semua orang mundur mulai sekarang. Cepat, beritahu yang lain. Aku akan menjelaskannya nanti. Sudah terlambat. Ye Junlin tidak ingin segala sesuatu tentang orang-orang kuat ini terungkap. Sekarang adalah saat yang paling penting. Tidak, kita tidak bisa berhenti. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Aku tidak pernah berkembang secepat ini. Aku benar-benar tidak bisa berhenti. Li Ziran berkata tiba-tiba. Bersambung.